wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu sadayana, makasih kurang kembali lagi rutinitas komunitas belajar kita Kompol Asirod, di mana ada beberapa PR yang harus kita selesaikan. Di antaranya adalah PBD. Hari ini kita akan sama-sama mengisi lembar evaluasi diri. Ini tidak harus diisi oleh kepala sekolah, guru-guru pun harus tahu, sehingga kita sepakat posisi kita ada di mana. Kita sepakati bersama agar intina penyimpanan PBD itu ibu perencanaan berbasis data. Jadi PBD ini aplikasinya sudah disediakan oleh pemerintah dan setiap lembaga harus mengunduhnya. Alhamdulillah kemarin sudah diunduh, di mana PBD ini ada beberapa indikator layanan. Yang pertama adalah kualitas proses pembelajaran, disebutnya D, elemen D, dimensi D. D yang pertama adalah perencanaan untuk proses pembelajaran. Nah, kalau di sekolah kita sudah ada, berarti kita tandai X. Yang pertama adalah satuan memiliki dokumen perencanaan di tingkat satuan. Jadi kita memiliki KWSP. Alhamdulillah sudah ada, walaupun belum dijilid. KWSP berarti tanda X. Satuan memiliki KTSP yang berisikan informasi mengenai perencanaan pembelajaran yang dapat membantu guru. Nah, kita juga sudah ada panduan minggu sekarang, temanya tema apa yang akan diajarkan, kita sudah ada, alhamdulillah. Yang ketiga adalah dokumen kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional. Aturannya ada Permen nomor berapa KTSP itunya. Terus dokumen kurikulum di satuan Anda memiliki komponen sebagai berikut. Di KWSP kita ada visi misi, tujuan pembelajaran atau materi pembelajarannya, dan informasi pendekatan pembelajaran atau metode pembelajarannya. Di kita juga ada kayak bingung metode pembelajaran, diantaranya bisa privat, bisa klasikal, bisa BCCT gitu ya, atau misalkan bercerita, metode-metode yang ibu gunakan dalam mengajar. Bisa karya wisata, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kita juga sudah ada, alhamdulillah. Selanjutnya, satuan memiliki perencanaan pembelajaran di kelas untuk dijadikan acuan pelaksanaan. Ibu kan ngerieuh ainanya, ibu panginten diberikan semacam bukan tugasnya, emang tugas guru itu ada 3. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, kedua adalah melaksanakan pembelajaran, dan ketiga adalah mengevaluasi pembelajaran. Jadi tugas guru itu hanya 3. Yang pertama membuat perencanaan nih, besok anak-anak akan belajar apa nih, caranya dengan cara apa gitu. Terus laksanakan apa yang ibu rencanakan, dan evaluasi tadi itu kira-kira pembelajaran ibu itu menarik nggak bagi anak. Oh nggak menarik, kurangnya apa gitu. Nanti besok kurangnya akan diperbaiki, seperti itu. Terus perencanaan pembelajaran di kelas setidaknya perlu memiliki tujuan pembelajaran. Kemarin ada tujuan pembelajaran, kita sudah bikin di setiap CP sudah beres, alhamdulillah. Selanjutnya perencanaan pembelajaran di kelas disusun dengan merujuk pada perencanaan di tingkat satuan. Jadi apa yang ibu lakukan, temanya tema apa, itu merujuknya kepada KWSP yang telah kita tentukan maksudnya.
Terus kegiatan dan bentuk asesmen ditentukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah ini asesmen. Terkadang mungkin asesmen untuk sekarang, setiap foto ibu harus analisis. Kira-kira dari apa yang ibu potret itu, perkembangan apa yang sudah bagus, yang sudah diraih, CP apa yang sudah diraih. Selanjutnya adalah satuan memanfaatkan lingkungan di dalam kelas maupun di luar kelas dalam perencanaan pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah ini Bu, jadi kita memanfaatkan lingkungan di dalam atau di luar kelas. Ya, kita juga alhamdulillah, saya pikir kemarin ketika buka-buka ini semua komponen ini kita sudah ada gitu ya, kita sudah ada. Nah sekarang kira-kira menurut Ibu apakah ini kita akan isi atau memang ada yang masih belum nih, dari berapa komponen nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berapa ini, 9 ya? Ada nggak yang Pak jangan diisi semuanya misalkan? Ini misalkan di kelas Bu Ita, di kelas Bu Holi belum, misalkan kalau memang kurang dari 50% kita ini kosongkan. Gimana nih untuk komponen D1? Kita harus tahu ya. Jadi komponen pertama indikator layanan sekolah PAUD itu adalah kualitas proses pembelajaran. Elemen pertama bunyi D1. Jadi kayaknya ada D2, ada D2.1, karena bakal ada anak-anaknya seperti itu. Mangga tanggapannya, apakah ini kita semuanya sudah atau memang Abi kembali lagi nih kepada Ibu nih sebagai kalau yang di luar KWSP misalkan asesmen sudah atau belum? Mangga komentarnya gimana? Nah, berarti kumaha belum lengkap isinya, arek dikosongkan atau nape arek ditulis wae sambil berjalan orang. Yang minimal jadi tugas Ibu sadayana ayeuna pengen pas kagambar bunya. Jadi ngadamel RPPHT lain tugas abdi, tapi tugas secara keseluruhan gitu ya. Walaupun orang ayeuna swasta, sekolahnya misalkan honornya kecil, tapi memiliki tugas yang sangat luar biasa gitu ya. Makanya diperlukan tingkat kesabaran dewa kita melaksanakan ini semuanya gitu. Jadi dina Ibu misalkan setelah beres belajar mengajar nih ada tugas nih, bereskan ini isi. Ayeuna kan ada yang komputer, ada yang misalkan Bu Suryati manual sama Bu Holi manual. Yang penting ada perencanaan yang ingin dilaksanakan. Nah, pami orang yakin sekolah kita sudah ada semua ini, maka hasil evaluasi diri sekolah kita sudah prima gitu. Jadi ini sudah level atas gitu. Itu bunyi. Lanjut karena indikator layanan berikutnya. Kualitas proses pembelajaran juga sama. Di sini adalah pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Pendekatan pembelajarannya apakah sekolah kita sudah sesuai atau tidak? Di sini yang pertama D2 itu ada anaknya yaitu praktik pengelola kelas. Nah, kalau ini mah enggak diisi ya, ini mah hanya milih. Ini ada 4 tingkatan. Pertama, sering terjadi perilaku yang mengganggu aktivitas pembelajaran dari peserta didik dan anak tidak responsif terhadap upaya pengarahan ulang dari pendidik. Jadi maksudnya barudakna mengganggu aktivitas pembelajaran. Terus anak tidak respon terhadap upaya pengarahan ulang dari pendidik. Jadi tengah warok. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah ada beberapa perilaku yang mengganggu aktivitas pembelajaran dan dari anak-anaknya.
Dari atau dan? Dari anak-anak terkadang responsif terhadap upaya pengarahan ulang dari pendidik. Jadi ieu mah aya leuheungna, ada beberapa perilaku. Kalau ini sering terjadi perilaku yang mengganggu aktivitas pembelajaran dari peserta didik. Jadi budakna hotel gitunya. Beberapa yang selanjutnya anak terkadang mengganggu aktivitas pembelajaran, tetapi akan langsung merespon arahan dari pendidik dan kembali belajar. Jadi ieu mah kedah diarahkeun terus. Semua anak mengetahui peraturan dan harapan kelas serta secara umum mentaatinya sehingga kegiatan belajar mengajar minim gangguan. Kira-kira kita ada di mana? Yang ketiga atau yang kedua? Yang kedua ada, yang ketiga ada. Kebanyakannya kita kemana nih? Kedua. Nah, Tapi kan itu ketiga pami budak kos dia kan mendingan sok ngerespon. kan eta nu kadua gak respon. Cuman hari Aya beberapa orang hari ini terkadang kadang-kadang Jadi ada gimana? beberapa Karena ini nggak ngaruh ini, misalkan apa guru mungkin nilainya bakal awan itu, makanya didiskusikan. Jadi jujur. Yang mana nih kira-kira? Yang kedua. Berarti kita punya PR ya untuk semua anak mengetahui peraturan. Ini emang harus pilih salah satu. Ya repeh ya. Nah, berarti kita kondusif di sini ya. Berarti kita punya PR nih, bagaimana nih, apakah yang kurang dengan sistem pembelajaran kita. Selanjutnya, elemen 1, kualitas proses. Ini elemen D ya, D2, anaknya ada 1, ada 2 lagi. Interaksi dalam pengelolaan kelas. Bagaimana praktik di satuan Anda? Berikan tanda. Pendidik di satuan ini memberikan hukuman fisik pada anak yang mengganggu. Kamari abdi masihnya di masjid masih dengan memukul. Jalannya kelas supaya membuat kelas dapat berjalan tertib. Pendidik menggunakan ancaman secara verbal untuk mengarahkan perilaku anak. Pendidik menggunakan suara keras kepada anak agar kelas dapat berjalan tertib. Pendidik mengarahkan anak-anak agar berperilaku lebih baik dengan nada dan pilihan kata yang nyaman serta dipahami anak. Misalnya silakan duduk, gunakan suara yang pelan tetapi belum dapat konsisten. Dapat menggunakan komunikasi positif untuk membimbing perilaku anak-anak, misalnya menjelaskan alasan atas aturan. Pendidik secara konsisten menerapkan komunikasi positif. Kira-kira kita di mana? Ini harus pilih salah satu ya. tapi kadang tilu keras Di sini. emang itu udah dirinya tuh kebanyakan suara keras nama kadang-kadang suara keras teh sana suara keras ngambek tapi meh kadege gitu ngarahkeun terus katilu tadi Ini jadi hilang. Atas ya. Di sini. Ya pilih salah satu ya. Benar ya. Lebih dari satu nih. Lebih dari satu. dapat lebih dari satu tadi iya mah kan ada nomor tilu mah maksud suara keras teh enggak Abri masih sering nyepret gitu ya, hukuman fisik. Pendidik menggunakan ancaman. Kalau ancaman ada nggak Bu? Misalkan awas
Mau liuih Kadang kan. gosok, kalau itu ancaman Itu ancaman gitu. mulutnya. Nasib juga. Iya, Kan gosok. aing So, anu teh Mun cari teu kue ieu mau udah dikasih liuih bintang kita teh bancaman teu. Iya, juga Ah, maksudnya iya, kayak Maksudnya kan menjelaskan alasan atas peraturan. Jadi itu peraturan. Maksudnya tadinya menjelaskan. jadi atas- ancamannya Lamun ada lamun alasannya. bintang mah maksudnya karena eta peraturan. Menjelaskan alasan atas peraturan kan gitu misalnya yang nggak ikut main, yang nggak tertib nggak ikut main. Kalau itu kan menjelaskan alasan atas peraturan kan. Itu kan yang nggak tertib berarti nggak baik. Yang berdoanya nggak baik berarti Pulangnya terakhir, nggak pulang. yang nggak baik. Yang gak bio anu tanggung jawab yang dipilih. Semua terapi eta teh. Aduh. Boleh salah satu, boleh lebih dari satu. Gimana? Ada lagi yang 45. siapa? Mana? Penjelasan alasan atas 45. peraturan. Dari positif itu mah hina budak. Hari ini. Ada Itu ancaman tidak kalau hiji kan. menggunakan ancaman, karena temannya ancamannya mentok ancaman. Nu mana nu ya? Sadis. Asa Anu lima sadis kurang itu belum, kepinginan Lima ancaman. mancen. Entos eta dua. Batas 2 nya. Oke. Selanjutnya D2 titik 3 penghargaan atas usaha. Bagaimana praktik Satuan Anda berikan ini salah satu. Yang utama adalah hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan anak. Pendidik memberikan apresiasi kepada usaha yang dilakukan oleh anak. Pendidik memberikan motivasi kepada anak agar dapat mencapai hasil yang baik. Yang utama adalah usaha yang diberikan oleh anak. Pendidik mendampingi anak agar dapat mengembangkan keterampilan atau kemampuannya. Pilih Mungkin salah satu. sedayaan dua. Salah satu Lebih ini. dari satu bisa Bisa lebih dari bisa satu. nggak dapat lebih dari Yang mana yang sudah kita Apresiasi. mana? Kedua. Kedua. Terus motivasi ya, Bu. Motivasi. Nomor berapa? Ketiga. Terus Berarti itu jadi usaha heula anak. ini ada kita. Aya anak TC mah didampingi. Yang utama adalah usaha. Kita melihat anak kan bukan pada bagusnya ya. Usahana. Kita isi aja ini. Selanjutnya untuk kualitas proses pembelajaran. Bagaimana praktik di satuan Anda? Berikan tanda X salah satu ya, salah satu ini. Coba Bu Holi minta tolong untuk ini. Giliran bacaannya. Pendidik tidak merasa perlu untuk memberikan pendampingan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Pendidik fokus pada pelaksanaan pembelajaran sehingga pendampingan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dimintakan kepada orang tua. Pendidik mengidentifikasi anak yang perlu pendampingan khusus dan menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan lebih lanjut sehingga anak dapat mengikuti proses pembelajaran seperti rekan sebayanya. Pendidik menyampaikan kemampuan keterampilan anak yang masih perlu penguatan kepada orang tua dan memberikan rekomendasi apa yang dapat dilakukan di rumah dan satuan. Ini kan apa? Udah dari 4 level kira-kira kita di mana? Pendidik ini yang paling bagus ya. Pendidik menyampaikan kemampuan keterampilan anak yang masih perlu penguatan kepada orang tua dan memberikan rekomendasi apa yang dapat dilakukan di rumah dan satuan. Masuk ayah Ya boleh misalkan kunjungan rumah ya udah kunjungan dilakukan. rumahnya pernah. Jadi apa yang sudah diraih, apa yang belum, Apa yang harus dilakukan apa yang di tidak rumah. lakukan. Konteksnya ini apakah di proses pembelajaran kita rutin atau memang kita lebih baik di mana nih? Lebih pasnya apakah di sini? Kalau di sini bedanya Bimbingan lebih lanjut tidak. pendidik mengidentifikasi anak yang perlu mengidentifikasi siapa yang perlu kemudian kaji gitu mungkin gitu eh, Yang perlu
pendampingan khusus. Jadi yang mana? Yang ini? Atau yang Dan ini? menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan lebih lanjut. Dan Yang untuk ini? menyempatkan memberikan bimbingan lebih lanjut. Bedana naon sih? Menyampaikan. Paling menyampaikan orang tua teh anu rumah, anu kunjungan rumah. Iya beda naon sih anda ngomong nanti lu. Kalau ya mah Menyampaikan jadi Menyampaikan pendidikan ke orang tua jadi mah kurangnya di menyempatkan sekolah waktu. di sekolah orang ngayakeun siapa nih yang butuh seperti kan abang adik misalnya Kim Dani, Kenji kan butuh pendampingan khusus gitu. Jadi orang kan menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan ke dia gitu karena dia Di bisa sekolah. di sekolah mungkin kan kita kontaknya Hari iya mah kontaknya karena mah lebih penyampaian orang penyampaian ke orang tua mana yang sudah bagus ya. Iya kita di kunjungan rumah gitunya. Kita pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Seringnya mendekati ibu, Seringnya. walau kita konsisten. Kondusif ya. Kalau ini harus pilih salah satu. Pendidik menyampaikan Hijau atau satu. anak yang ini juga kita pernah ya dulu penguatan kepada orang tua. ya tapi setahun sekali. tapi enggak semuanya gitu. Satu hari nanti abi nyalamun misalnya gitu kan itu setahun sekali. Nah, ada beberapa anak gitu yang disampaikan seperti di payunnya si anak ini gini di rumah teh tolong gini gitu. Cuman itu mah 1-2 anak gitu Itu semuanya semuanya. ya, gitu semua. Ya, kita pilih yang ketiga dulu ya. Tapi yang bagusnya kita udah tahu ya bahwa apa yang pernah kita lakukan ya kunjungan rumah itu udah on the track dengan aturan gitu ya. Kita mungkin agar lebih bagus lagi kita memberikan kemampuan apa yang sudah diraih oleh anak itu tidak harus kunjungan rumah. Dalam keseharian pun sekarang mungkin saya lihat ibu sudah mempraktekkan kirim foto misalkan ya hari ini Ananda ini sudah bisa apa kan sesuai dengan arahan siapa tentunya dengan pengawas atau irahannya Partoskin Bu Ade kalau tidak salah. Selanjutnya adalah kualitas proses pembelajaran D2.5 pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Pendidik belum merancang pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan anak. Pendidik memberikan instruksi yang sama pada semua anak sehingga hasil karya anak menjadi seragam. Pendidik memberikan kebebasan. Coba Bu Ayu minta giliran. Kebebasan bagi kelihatan Di nggak? Bu? atas tuh. Oh, iya. Atau kok pendidik memberikan kebebasan bagi anak untuk menghasilkan karya yang berbeda asalkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendidik menerapkan asesmen awal dan menggunakan hasilnya untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan capaian anak. Pendidik merancang lingkungan belajar yang memberikan kesempatan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap ragam media. Pendidik memfasilitasi perbedaan kebutuhan dan kemampuan belajar dengan menggunakan beragam metode untuk memaksimalkan kesempatan. Ini boleh salah satu ya lebih dari satu. Yang pertama nih, pendidik belum merancang pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan anak. Belum ya. Kita belum. Ini sesuainya. Terkadang kita masih seragamnya. Terus pendidik memberikan instruksi yang sama. Benar nggak di kita instruksinya atau enggak? Dirasakan oleh ibu misalkan. Kalau di kelompok A masih instruksinya sama gitu. Sama. Nah, tapi Cuma terkadang tapi itu sering nama disamain gitu. Soalnya kan masih ketika ada yang abnormal baru. Jadi perintahnya sama semuanya. hasil karya. Tapi kadang ente gitu, tapi ente terus harus sama gitu. Tapi terkadang dibebaskan hasilnya itu. Tapi itu hasil karya. Jadi kadang tidak sama juga gitu. Ya nama sesuai imajinasinya, cuman diarahkan kan sampai membuat ini. Instruksinya sama.
Di kelas Bu Surati gimana? Masih memberikan instruksi yang sama? Instruksinya mah sama. Tapi Sama ya? hasil karya nama berbeda, ada yang ngejakeun, aya nu henteu, terserah Karena ari kita mana hasil sana. karyana menjadi seragam berarti sama nih. Sama. Jadi hasilnya teh sarua jibeh. Kalau memang kita masih di sini ya udah nggak ada habis bikin. pendidik memberikan kebebasan bagi anak untuk menghasilkan karya yang berbeda. Kita juga melakukan ininya. Nah, 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 si Jadi dicolok. udah banyak. Kiri Ini dua. panas sudah. dua. Udah. Udah penuh. Alah. Nah, Hari panas eta dicolokkeun. pilih dua nih. Coba dari ke ini mana ya? Pendidik memfasilitasi perbedaan kebutuhan dan kemampuan belajar dengan menggunakan beragam metode. Kita mah belum ya di sini mamanya. Belum. Pendidik merancang lingkungan belajar dan memberikan kesempatan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap anak beragam media. Kita juga belum ya. Misalkan merancang lingkungan belajar, misalkan di tata di luar gitu kan. Belum ya. Jarang lah Paling ditatanya di kelas. di kelas. Pendidik menerapkan asesmen awal dan menggunakan hasilnya untuk belumnya. Berarti udah pas ya, pra kondusif. Oke. Selanjutnya masih kualitas proses pembelajaran di D26. D2 itu anaknya banyak ya, ada 6. Pendidik dapat coba Bu Sur. Pendidik tidak Sambil. menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Pendidik tidak menggunakan Punten, contoh maaf. konkret dalam menjelaskan kegiatan pembelajaran. Pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pendidik sudah menggunakan ragam contoh atau objek konkret untuk memandu anak memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Pendidik sudah menggunakan ragam contoh atau objek konkret untuk memandu anak memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendidik menggunakan pertanyaan tematik untuk membantu anak memperoleh pemahamannya sendiri yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendidik selalu menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Pendidik sudah menggunakan ragam contoh atau objek konkret untuk memandu anak memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pendidik menggunakan pertanyaan pemantik untuk membantu anak memperoleh pemahamannya sendiri yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berarti ini ada makin levelnya bagus. Ketiga. Jadi posisi kita pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pendidik sudah menggunakan ragam contoh ya. Terus pendidik menggunakan pertanyaan pemantik. Berarti yang idealnya kita kurang di menjelaskan tujuan pembelajaran. Pendidik menggunakan Itunya kemudian di atas lagi. Itu mah menjelaskan kegiatan, yang ini mah menjelaskan tujuan. oh iya. Oh jadi hanya kegiatannya saja ya. Kalau ini tujuannya yang jelas. Berarti kita juga maksudnya murunkan engkete misalkan namun ibu ngajarkeun ngagunting boholinya engkete mungkin tujuan kegiatan naon tujuan pembelajaran oge mungkin dijelaskannya tujuan menggunting teh naon gitu biar jadi kamu bisa menulis gitu. Oh ternyata asumsinya gitunya, jadi biar kita juga sama-sama belajar gitu dari indikator ini. Oh ternyata ini yang diharapkan. Berarti kita masih ada posisi 3-nya. Jam kritis kondusif. Selanjutnya Berita tolong D2.7 Pendekatan bermain belajar. Bagaimana praktik di sekolah pembelajaran. Pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada anak dan memberikan instruksi untuk menyelesaikannya. Pendidik merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak.
Anak diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi ragam media serta lingkungan sekitar sebagai bagian dari rancangan kegiatan pembelajaran. Anak diberikan waktu dan kebebasan untuk bermain. Kegiatan bermain tidak terbatas Di ruang kelas. di ruangan kelas, namun juga di lingkungan luar kelas apabila memungkinkan. Pendidik berinteraksi dengan cara yang membuat anak memaknai kegiatan pembelajaran sebagai suatu permainan. Pendidik menggunakan pertanyaan pemantik yang memancing rasa ingin tahu anak dalam kegiatan. Kita ada di mana? Boleh salah satunya? Tidak satu. Kita ada di mana? Opat tadi. Bu Holi, nah, apa? Untuk bermain. Waktu kebebasan untuk bermain, kegiatan bermain tidak terbatas di ruangan kelas. Oke. Ada lagi Bu Suryati di poin-poin mana? Pemantik kosong. Nomor seberapa pemantik? Kita hendak Yang ini. menetap kerja. Ada lagi? Bagaimana cara membuat anak Memaknai memaknai kegiatan pembelajaran sebagai suatu permainan. Jadi hanya 2 di sini, ada yang lagi? Bahkan jawabannya Lebih dari lebih dari satu. Tadi di ketiga tuh bisa kan? Coba. bisa. Biasa. Pengalaman menyenangkan. Pernah memberikan kegiatan pembelajaran yang bermakna? cewek. Pendidik menjelaskan kegiatan pembelajaran kepada anak dan memberikan instruksi. Untuk misalnya juga ya. Selanjutnya kalau ini anak diberikan kelulusan untuk bereksplorasi, sering atau gimana? Jarang. Jarang. Dah saya Pendidik berinteraksi dengan cara membuat anak memaknai kegiatan suatu permainan. Dengan main permainan. Pernah. Dengan permainan. terus gimana? Coba. Jarang eksplorasi. Nanti kita Pernah tapi jarang. jarang ya. Oke, Saya pernah. selanjutnya di D2.8 memandu pembelajaran aktif. Coba biar nggak ngantuk ininya kita share. Bu Holi kan banyak lain ya. Laptop Bu Holi. Banyak. Oke. Ini salah satunya. Salah satu pendidik. Kembali lagi ke Bu Holi, semangat Bu Holi. Memandu pembelajaran aktif. Pendidik lebih banyak memberikan instruksi tanpa memberikan pertanyaan terbuka dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Pendidik memberikan pertanyaan terbuka untuk membuat anak terlibat aktif dalam kelas. Pendidik menerapkan kegiatan pembelajaran yang membuat anak berinteraksi dengan objek konkret ataupun objek di lingkungan sekitar. Pendidik memberikan pertanyaan lanjutan untuk mendorong anak agar terlibat aktif dalam memberikan ide atau pendapat di kelas dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Pendidik merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong anak berinteraksi dengan teman sebaya, misalnya melalui pengerjaan proyek bersama ataupun ataupun presentasi ke teman sebaya untuk mendapatkan pertanyaan atau berbalik. Jadi kita pilih salah satu, lebih dari satu kotak. Karena lebih banyak memberikan instruksi tanpa memberikan pertanyaan terbuka. Ini mah udah enggaknya. Saya harap udah enggak. Kita berinteraksi dengan objek konkret. Yang mana? Yang ini? Menerapkan kegiatan Yang ini? pembelajaran yang membuat anak berinteraksi. Oke, ini sudahnya. Terus berikan pertanyaan lanjutan untuk mendorong anak agar terlibat aktif dan memberikan ide. Sering Ibu lakukan? Bu Suryati, Bu Ita, Bu Holi, baik, sering dilakukan? Oke.
Pendidik merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong anak berinteraksi dengan teman sebaya, misalnya melalui pengajuan proyek bersama ataupun presentasi ke teman sebaya untuk mendapatkan pertanyaan atau umpan balik. Pernah barangkali disuruh presentasi? Hari presentasi Jarang. cuman memang misalkan ngerjakan secara kelompok pernah. Menjawabkan Ternyata pengerjaan proyek bersama. pernah. Misalkan dikelompokkan pernah, tapi itu Sering. Dan presentasi kan pernah. Siap. Atau memberikan pertanyaan tertutup. Mana ya? Besoknya. Berarti kita punya PR 2 lagi nih. Oh, ini jangan dilakukan ini. Memberikan instruksi Lebih banyak. tanpa memberikan gitunya satu lagi deh sebelum kita sholat. Bu, kembali lagi ke Bu Ai, silakan. D.2.9 Merancang pembelajaran kontekstual. Pendidik belum mempertimbangkan bahasa, topik, dan materi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Pendidik sudah mulai memasukkan konteks bahasa, topik, dan materi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya pada saat kegiatan khusus, contohnya di perayaan hari besar atau peristiwa tertentu. Pendidik memasukkan konteks bahasa, topik, dan materi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya sebagai bagian dari seluruh kegiatan pembelajaran. Pendidik sudah mempertimbangkan konteks bahasa, topik, dan materi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya sebagai bagian dari seluruh kegiatan pembelajaran. Saat pelaksanaan, pendidik mampu menunjukkan kaitan antara pengetahuan yang dimiliki serta kegiatan yang dilakukan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anan Calikna, kita kalau ini pilih satunya. Belum mempertimbangkan asa hentenya orang alhamdulillahnya. Jadi kadang orang sok nyemutnya bahasa gitu. Dipertimbangkan lah ayeuna usum naon kan. Sudah memasukkan ini sudah mulai memasukkan konteks bahasa sesuai dengan kondisi sebagai bagian dari seluruh kegiatan pembelajaran. Ketiganya atau nanti keempat kita sudah belum? Sudah mempertimbangkan. Tambahnya adalah saat pelaksanaan, pendidik mampu menunjukkan kaitan antara pengetahuan yang dimiliki serta kegiatan yang dilakukan dengan penerapannya. Kayaknya kita masih belum ini. Belumnya. Bedana hari iya tambahan iya gitunya. Berarti kita ada yang saat pelaksanaan, pendidik mampu menunjukkan kaitan antara pengetahuan yang dimiliki serta kegiatan yang dilakukan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sigana orang jarang ya. Jadi nunjukkan kaitan antara ilmu sarang kegiatan. Misalkan ilmuna ieu kegiatanna ieu teh hubunganna. Misalkan ilmu ngukur dipakai dengan kegiatan bermain ngukur gitu. Jarang ya. Nah, berarti ada gambaran nih. Kita itu tidak saja memberikan masukan konteks bahasa, tapi saat pelaksanaan kita harus mampu menunjukkan kaitan antara pengetahuan yang dimiliki serta kegiatan yang dilakukan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berarti kita pilih 3 punya. Ya, jadi alhamdulillah untuk D2 anaknya seberapa Bu? Ada 9 ya. Jadi untuk D2 itu praktek di sini D2 adalah pendekatan pembelajaran yang sesuai. Ternyata kita punya indikatornya 9 ya, mulai dari praktek pengelolaan kelas. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Status kita masih prakondusif, masih banyak PR. Selanjutnya untuk interaksi dalam mengelola kelas alhamdulillah sudah kondusif berdasarkan evaluasi kita bersama. Terus badak deui
ketiganya adalah penghargaan atas usaha anak. Kita sudah prima, alhamdulillah. Terus perhatian dan dukungan pendidik kita kondusif. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi kita kondusif. Kemampuan pendidik memandu sudah kondusif. Terus pendekatan bermain belajar prakondusif ya. Kita kurangnya di anak diberikan keleluasan untuk bereksplorasi. Terkadang orang loba nyarek nanya, baringungnya budak teh. Abdi mah justru kurikulum merdeka mun budak dimerdekakeun teh jadi bahaya. Jadi di kumahanya jadi kangeunangeun gitu ayeuna jadi anu teu kersa belajar teh enakeun teu belajar. bener eta sama artinya jadi yang dirasakan. Berarti apakah itu makna kurikulum merdeka Ya, jadi ataupun kita harus menyatukan komitmen kita itu seperti apa nih, mulai budak kieu tiap kelas. jadi meraktekeun sakali dua kali mah dengan CP yang sama kegiatan berbeda orang teh bisa nya lulus. Tapi kalau bertubi-tubi tiap hari si budak teh asa jadi raja yang reket tungtung nam. Jadi yang menjadi catatan gitu nya ayeuna disamikeun jeung ibu-ibu sadayana berarti sami. Apakah konteks kurikulum merdeka teh merdeka gitu nya atau napi kumaha kan gitu. Terus selanjutnya ada pembelajaran kontekstualnya. Nah ini kita belum nih poin ini nih, ilmu yang diberikan oleh anak sama kegiatannya belum kita selaraskan. Alhamdulillah ibu-ibu sadayana ini masih banyak ya evaluasi dirinya. Nanti kita lanjutkan saja setelah sholat duhur setengah jamnya. Ayeuna orang maksimal pulang jam 1 biar ini beres. Ibu-ibu sadayana siapkan alat kosong kita permainan biar semangat. Silakan. Hah? Kertas kosong siapin? Kita istirahat heula abi bade ngasian absen gitu. Oh. Kita game dulu. Didinya Bu sih. Anak tanya Apa ya tadi meja ibu itu. Eta. Oh iya. Sanes. Eta katinihan. kamu ya. Iya, soe dan busur Musik guru nusanes tos diwartosan gurunya dia gitu. Godaan. Ayo lapar, konsentrasi. di usia dulu. Ada Coba hese hampir tebobol. Boleh rawon. Pada teh. Alhamdulillah. Seberapa sebiji disuntik? 2.